Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Apa kabar siang hari ini? Semoga baik, sehat, semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini, Rabu 24 April 2024. Seperti biasa, karena nanti biasanya jam 3 kita dengerin Rumpun Padi, agak maju ya jadi jam 1. Takutnya hujan. Jadi kita ketemu lagi di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Nah kebetulan di kali ini tema kita nih cukup keren ya. Sang senior dan motivator Kampung Bawang Merah dari Desa Melandi Garong. Ada sang seniornya dan juga ada motivatornya. Jadi kira-kira seperti apa sih? Ada Kampung Bawang Merah juga dari Desa Melandi Kecamatan Garung. Di studio Radio Pesona juga sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya sapa dulu, ada Mbak Isna Sulistami Hadiati SPT. Ini selaku penyuluh pertanian ahli pertama. Mbak Isna, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Isna? Alhamdulillah, baik Mbak Mita. Iya, ini Mbak Isna ini adalah salah satu penyuluh pertanian ahli pertama, dan mungkin ini sang motivatornya Mbak Isna nih ya. Oke, nah ini ada juga Pak Rahmat, Ketua Poktan Ngudi Rizki dari Melandi Garong. Pak Rahmat, selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Bu. Iya, apa kabar Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat baik. Garong sudah hujan belum tadi Pak? Alhamdulillah belum untuk saat ini. Tapi sudah mendung ya Pak? Saya berangkat dari rumah belum, Bu. Masih tingkas. Masih tingkas. Iya. Oke. Nah, Mas Inspira yang mau gabung boleh silahkan di 0823 2383 9996. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita ya. Ada Mbak Isna dan juga Pak Rahmat. Mbak Isna ini sebelumnya udah lama di pertanian Garung. Baru 3 tahun Mbak Mita. Sebelumnya di Kecamatan Kejajar 3 tahun juga kurang lebih. Yang lebih lama lagi di Kecamatan Kertek 9 tahun. Oke, ternyata nih sudah di Kecamatan Kertek, Kejajar dan juga akhirnya di Garung. Oke, nah kalau Pak Rahmat sendiri nih, Pak Rahmat apakah sudah lama menjadi petani Pak? Apakah dari kecil gitu? Iya, betul sekali. Saya jadi petani juga, saya tidak ingat mulainya, tapi saya semenjak mengikuti orang tua zaman itu sampai sekarang menjadi petani. Oke, akhirnya hingga sampai saat ini gitu ya Pak ya. Iya, iya, Menularkan ilmunya ke anak cucu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, nah Pesona Inspira, tema kita sekali lagi adalah sang senior dan motivator Kampung Bawang Merah dari Desa Melandi, Kecamatan Garung. Pesona Inspira yang mau gabung silahkan sekali lagi di 0823 2383 9996. Nah, kalau di Garung ini ya, ini kan salah satunya ada Desa Melandi. Ini di Desa Melandi sendiri emang di sana kampung bawang merah atau ada jenis pertanian lain, Pak? Yang Ibu yang saya hormati, perlu saya jawab. Untuk di Desa Melandi, pertanian itu macam-macam sekali. Dimulai dari yang khususnya yaitu hortikultura, itu sayur-sayuran itu ada semua di Desa Melandi. Tapi yang saya sangat senang sekali untuk akhir-akhir ini, sekitar 7 tahun yang telah lalu, kita ada tambahan tanaman, yaitu tanaman bawang merah. Boleh saya matur sedikit, Bu? Oh boleh, banyak juga nggak apa-apa loh Pak. Kalau bisa banyak aja Pak. Biar ilmunya semakin banyak yang disampaikan begitu Iya, ya. Kenapa di Melandi yang mayoritas adalah sayuran, tapi untuk mulai kira-kira 5 tahun yang telah lalu kita masuk ke petani bawang merah. Itu awal-awalnya saya itu ada teman dari Sidojoyo, namanya Pak yang menjadi bibit itu, Pak Eko. Pak Eko itu teman saya itu mengajak saya untuk membuat bibit bawang merah.
Karena bawang merah itu kalau ditanam biasanya pada umumnya di sana itu kan bawang merah ditanam bawangnya, umbinya. Tapi Pak Eko itu mengajak saya dan saya bekerja sama dengan BPT Semarang itu untuk nanam bawang merah yang asalnya dari biji. Karena gimana? Kalau kita nanam bawang merah umbi, ini kalau lahan 1 hektar ini akan habis benih atau bawangnya itu kurang lebih sampai 2,5 ton sampai 3 ton untuk 1 hektar. Padahal kalau kita nanam yang asal dari biji ini cuman 1,5 kilo sampai 1,7 on. Ini ringan sekali dan kita mau mengantar kemana-mana cukup kita ngantar biji. Lah untuk saat ini saya diceritani oleh Pak Eko itu dan BPT Semarang itu kalau kita mengantar ke Sulawesi saja, ke NTB, katakan saja ini kan biayanya untuk transportasinya luar biasa. Tapi kalau benih kan cuma 1 kilo atau 2 kilo cuma cukup di dalam saku katakan seperti itulah. Lah untuk itu saya diajak oleh Pak Eko untuk membuat biji bawang merah. Awal-awalnya saya tertarik untuk nanam bawang merah diawali dengan proses itu. Nah setelah itu saya berserta teman-teman untuk kelompok tani saya Ngudi Rezeki itu, mari kita jangan hanya nanam istilahnya nanam hortikultura saja, sayur-sayuran saja. Tapi tidak kalah pentingnya kita kalau nanam bawang merah kan semua orang membutuhkan. Semua ibu rumah tangga saya tahu sendiri membutuhkan bahwa bawang merah itu memang diperlukan. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk nanam. Alhamdulillah saya awalnya mandiri. Kemudian yang malah ada yang sangat saya terharu itu teman saya kasih karena untuk bumbu bahasanya itu untuk bumbu kan cuman ya mungkin kira-kira 0,5 kilo. Tapi dalam beberapa saat malah dia jual kepada kelompok tani saya punya berambang Pak Rahmat, ini ada 3 kantong. Nah bibit dari mana yang dulunya dikasih Pak Rahmat untuk bumbu saya kembangkan, ini sudah bisa panen seperti ini. Nah dengan hal-hal yang semacam itu teman-teman baik kelompok tani saya Ngudi Rezeki maupun yang lain itu mulai tertarik. Kira-kira itu Bu ya bisa saya cerita. Oke, jadi perjalanannya itu akhirnya teman-teman juga mau gitu ya Pak ya? Iya. Tapi betul. yang bagus itu dari bijinya bukan umbinya ya Pak ya? Dengan hasil yang juga sama gitu Pak, hasil panen yang sama? Saya kira sama saja Bu. Sama aja. Sama saja. Tapi untuk membuat biji di kawasan Wonosobo khususnya Desa Mlandi ini memang sulit Bu. Karena yang pertama itu paling sulit itu untuk memprediksi nanti datang kabut atau enggak. Karena tanaman bawang merah itu musuhnya, penyakitnya yang paling saya tidak bisa mengendalikan itu masalah kabut. Selama tidak ada kabut kita bisa panen. Tapi untuk pembenihan atau untuk biji, ini bawang merah itu kan paling tepat bagi saya yang sudah saya alami, ini tanamannya adalah Desember, Januari, Februari, mungkin sampai Maret. Tapi kalau sudah tanaman April, Mei, ini biasanya nanti di bulan-bulan Juni, Juli itu ada kabut. Nah, kita antisipasi nanamnya adalah bulan 12, bulan 1. Tapi bulan 12, bulan 1 itu masih banyak-banyaknya hujan. Kalau kita produksikan kepada benih, untuk keluar benihnya itu sangat sulit karena curah hujannya terlalu tinggi. Kita sudah usaha dengan greenhouse saja, saya ditarget untuk lahan 500 meter persegi itu supaya keluar untuk keluar 3 kilo itu saja hanya bisa masuk 7 on. Ini kelemahannya di situ untuk membuat
biji. Oke, ternyata kabut ini menjadi kendala gitu ya Pak ya, salah satunya ya di Betul Garung. sekali, betul sekali. Oke, baik. Nah, saya mau tanya ke Mbak Isna nih, kenapa sih akhirnya Melandi ini menjadi kampung bawang merah? Apakah di sana memang petaninya mayoritas adalah petani bawang merah? Silakan. Oke Mbak Mita, jadi tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan tentang latar belakang kenapa petani di Dusun Melandi mulai menggeluti tanaman bawang merah, karena awalnya di sana memang mayoritas petani itu menanam bawang daun atau uncang, bawang putih, kemudian cabai rawit merah. Nah, tadi didasari dengan sebenarnya awalnya Pak Rahmat sendiri ingin menjadi atau membuat benih bawang merah nggih. Kemudian gayung bersambut ini Mbak Mita. Jadi pada tahun 2023 dari Kementerian Pertanian ada program Kampung Bawang Merah. Jadi Kampung Bawang Merah ini adalah ditujukan bagi petani yang memang sudah menanam bawang merah. Jadi programnya berupa stimulan, karena stimulan asumsinya adalah petani yang sudah memiliki bibit. Dari pemerintah hanya diberi bantuan berupa mulsa, asam humat dan pupuk organik. Sedangkan bibitnya atau bibit bawang merahnya itu sudah dari petani, dengan harapan petani yang diberi program Kampung Bawang Merah ini adalah memang petani yang sudah terbiasa membudidayakan bawang merah. Salah satu pelaksana Kampung Bawang Merah di Desa Melandi adalah kelompok tani Ngudi Rizki. Jadi Kampung Bawang Merah ini karena memang lokasinya harus satu tempat, baik itu dusun ataupun desa. Seluas 10 hektar di Desa Melandi dilaksanakan oleh 3 kelompok tani. Salah satunya kelompok tani Ngudi Rizki, kemudian kelompok tani-tani makmur di Dusun Tedunan, dan kelompok tani sumber makmur di Dusun Sirangkel. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, berawal dari Kampung Bawang Merah itu yang tadinya hanya segelintir petani yang menanam bawang merah, sekarang hampir ada lebih dari 50-an petani nggih Pak yang menanam bawang merah di Desa Melandi. Sehingga alhamdulillah harapan dari pemerintah untuk mewujudkan Kampung Bawang Merah sudah terwujud di Desa Melandi. Oke, jadi sudah terwujud di Desa Melandi. Kalau misalnya panennya nih setiap berapa bulan sekali sih kalau bawang merah ini? Kalau panen bawang merah itu, kalau yang panen raya ini biasanya jatuh pada bulan-bulan ini Bu. Ya bulan 2, bulan 3 ini panen raya. Tapi kalau yang kelanjutannya yang tanaman bulan April ini hanya kita mempersiapkan untuk bibit supaya tidak kehilangan bibit. Ini kalau panen raya mungkin sampai 80% dijual, tapi yang 20%, 10% tetap untuk pembibitan. Kalau tidak bulan-bulan itu biasanya kurang berani nanam banyak. Masalahnya yaitu mengantisipasi kabut. Oke. Seperti itu. Dan curah hujan yang tinggi ini juga apakah mempengaruhi hasil panen bawang merah, Pak? Betul, Pak. Betul sekali. Semakin sering hujan semakin mungkin tingkat keberhasilan panennya apakah juga menurun begitu, Pak? Betul sekali. Sebetulnya bawang merah itu kalau sudah umur 50 hari, kalau bisa itu jangan kena hujan, tapi kan hal itu tidak bisa kita tanggulangi. Iya. Wonosobo kota hujan soalnya Pak ya. Ya, betul. Oke, nah kalau proses penanaman sampai pemanenan itu membutuhkan berapa lama Pak? Waktu Pak biasanya Pak? Terima kasih Bu. Mulai dari tanam sampai panen itu kalau di Melandi, karena ketinggian di Melandi ini dari DPL-nya itu kan 1100, ini mencapai waktu 70 hari sampai 80 hari. Kalau curah hujannya seperti tahun ini umurnya pendek, 70 hari panen. Tapi kalau ada senggang tingkas, waktu terangnya itu bagus, ini sampai 80 hari masih bagus. Oke, nah untuk hasil panennya sendiri biasanya kalau setiap panen nih bisa sampai berapa ton Pak? Kalau pas lagi ini lagi berhasil gitu. Iya, kemarin sebelum Lebaran ini kebetulan kami melakukan ubinan. Ubinan itu untuk mengetahui produktivitas pada suatu tanaman ya Mbak. Jadi kemarin kami melakukan ubinan di lahan Pak Rahmat dan juga Pak Ismun dan beberapa petani lainnya. Kemarin ubinan tertinggi itu di lahan Pak Rahmat mencapai 26 kilo
bawang merah untuk ukuran 2,5 kali 2,5 meter persegi ya. Berarti diperkirakan dari hasil ubinan 26 kilo itu ketemu produktivitasnya 40, kurang lebih 40-an ton bawang merah seperti itu. Jadi memang untuk di Desa Melandi ini sendiri dengan perhitungan musim tanam yang tepat dan juga dengan pemeliharaan yang maksimal, bawang merah ini cukup menjanjikan. Terbukti dengan beberapa kali ubinan itu rata-rata selalu di atas 15 kilo Mbak Mita, seperti itu. Oke, pasti di atas 15 kilo ya. Iya. Cukup banyak loh. Nah, Pesona Inspira nih yang mau tanya-tanya boleh di 0823 2383 999 yang sudah gabung, nanti sambil saya bacakan lagi pertanyaannya ya. Nah, kali ini yang pengen saya tanyakan nih, kalau kelompok tani di Garung nih ada berapa banyak Mbak Isna? Kelompok tani di Garung kurang lebih ada 125 kelompok tani Mbak Mita. Jadi dari 15 desa dan kelurahan tersebut ada 125 kelompok tani dan tidak semuanya aktif ya Mbak Mita, tetapi ada sebagian besar yang aktif lah. Itu yang mendasari kenapa kami di Kecamatan Garung pada acara Rumpi hari ini mengajak Pak Rahmat dengan judul Sang Senior dan Motivator itu, karena memang Pak Rahmat ini menjadi salah satu pionir atau senior khususnya di Desa Melandi dalam hal kelompok tani ya, dan juga di Kecamatan Garung, karena perlu Mbak Mita dan Pesona Inspira ketahui bahwa kelompok tani Pak Rahmat ini memiliki keistiqomahan dalam hal pertemuan kelompok tani maupun dalam kegiatan-kegiatan rutin. Jadi saya pada awal mendampingi kelompok tani di Pak Rahmat ini selalu dimulai pukul 2 siang tepat Mbak Mita, dan diakhiri atau diselesaikan pada pukul 4 sore. Selebihnya kalau misalnya ada acara lain-lain di luar acara itu. Jadi dari hal sekecil itu, hal sesederhana itu membuat anggotanya juga ikut berkomitmen, ikut melestarikan kegiatan di kelompok tani. Satu itu. Kemudian yang kedua, figur Pak Rahmat di Desa Melandi khususnya di kelompok tani Ngudi Rizki ini sangat berperan penting. Jadi kami penyuluh pertanian sangat dimudahkan untuk mendampingi kelompok tani, karena kami sebagai penyuluh pertanian tidak mungkin bisa untuk melakukan pendampingan atau penyuluhan secara sendiri. Nah, Pak Rahmat ini sebagai salah satu kontak tani karena berdasarkan buku yang saya baca tentang teknik penyuluhan pertanian itu, seorang penyuluh pertanian itu harus bekerja sama atau merangkul dengan kontak tani lah. Kontak tani ini adalah orang yang mau bekerja sama atas keinginan sendiri dengan penyuluh pertanian untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau petani di sekitarnya. Nah, Pak Rahmat ini kami ajak untuk mengikuti acara Rumpi pada sore hari ini dengan alasan seperti itu, untuk memotivasi kita semua bahwa beliau yang sudah sepuh saja masih bersemangat, masih bisa memotivasi dan punya pemikiran gagasan yang luar biasa dalam kelompok tani. Kita yang muda-muda juga harus bisa mengikutinya. Meniru semangatnya Pak Rahmat nih. Wah, luar biasa. Ternyata di Garung ada beberapa kelompok tani, salah satunya adalah kelompok tani Ngudi Rizki. Nah, Ngudi Rizki nih boleh diceritain perjalanannya nih. Kelompok taninya di perjalanannya dari awal terbentuk tahun berapa, terus akhirnya bisa sampai sekarang, itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Kelompok tani Ngudi Rezeki ini hanya kebetulan Bu. Dulunya bukan Ngudi Rezeki, yang benar itu adalah Sumber Makmur. Kenapa kita namakan Ngudi Rezeki? Pada waktu itu kita mendapat undangan dari dinas untuk membuat badan hukum. Nah, kebetulan pada waktu itu di Wonosobo itu ada kelompok tani, ada 2 nama kelompok tani yang sama, sehingga salah satu saya untuk pindah nama, ya spontanitas pada waktu itu saya ganti nama Ngudi Rezeki pada tanggal 23 Mei tahun 2017. Ini kita sudah berbadan hukum. Kemudian Ibu yang saya hormati, kenapa perjalanan daripada Ngudi Rezeki ini latar belakangnya semacam itu. Kemudian kegiatannya, kelompok tani saya itu ada anggotanya, jumlahnya ada 20. Alhamdulillah
etis semua dan semangat semua, dilatar belakangi karena kita dalam membentuk kelompok tani adalah kita berasaskan atau berdasarkan mufakat, musyawarah dan terbuka. Dan alhamdulillah semua merasa tanggung jawab, semua mempunyai rasa konsisten seperti tadi telah disampaikan Bu Esna. Kalau mengadakan kegiatan jam 2, jam 4 ya kita tepati. Kalau kita mengadakan untuk menggali sumber dana supaya kelompok tani kita ini mempunyai dana, kita bersama-sama untuk nyewa lahan, untuk ditanami mungkin bawang daun dan lain untuk aset kita. Ini semua dengan dasar musyawarah. Alhamdulillah dari semua anggota itu mempunyai komitmen yang sama. Jadi tidak ada, kalau semua menyadari bahwa orang itu kan pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Semua menyadari hal itu sehingga dari 20 anggota kita ini memang komitmen bersama-sama. Tidak ada yang istilahnya gandul, tidak ada yang jadi provokator dan lain sebagainya. Kiranya itu yang Wah, berarti ini sudah usianya dari tahun 87 ya Pak ya? Iya. 87 sampai 2024 tuh kira-kira sudah 36. Oh, 36 tahun. 36 tahun. Wah, ini luar biasa ya Pak ya untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan dari kelompok tani sendiri, apalagi nih sempat berganti nama. Pak, kenapa sih akhirnya kok diganti namanya dari Sumber Makmur? Ya itu tadi saya sampaikan karena di Wonosobo ini ada 2 nama Sumber Makmur. Yang kalau nggak salah itu dari Kecamatan Kertek itu ada yang namanya Sumber Makmur. Sehingga dari yang membuat badan hukum itu barangkali nanti keluarnya hanya satu karena namanya sama. Iya. Kemudian saat itu juga saya untuk milih yang pindah dari Pak Rahmat, yang dari Garung atau yang dari Kertek. Yang dari Kertek tidak mau, terpaksa saya yang pindah nama. Oke, ya, mengalah akhirnya ya Pak ya. Iya. Nah, makna dari ngudi rezeki sendiri apa Pak? Saya itu mempunyai harapan. Pada waktu itu juga spontanitas waktu itu juga Sumber Makmur itu kan saya mempunyai harapan sumber daripada kemakmuran barangkali lewat kelompok tani itu. Nah, saya kasih nama lagi ngudi rezeki. Mudah-mudahan kita di dalam berkelompok itu ngudi kan cari rezeki itu kan sesuatu yang datangnya dari Allah berupa mungkin makanan, mungkin uang, mungkin kesehatan. Inilah yang saya mempunyai dari nama itu, saya mempunyai harapan mendapat rezeki dari Allah lewat kelompok itu. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya, ternyata ada makna dan juga harapan dari nama ngudi rezeki, filosofinya gitu ya Mbak Isna. Oke. Nah, kalau Mbak Isna sendiri nih mungkin kendala dari kelompok tani atau mungkin selama ini menjadi penyuluh pertanian di Garung sendiri seperti apa Mbak? Iya. Sesi curhat berarti ini Mbak? Iya, sesi curhat nih. Ya, kalau curhat kayaknya biasanya akan lama ya Mbak, singkat aja berarti. Alhamdulillah sekali sejak tahun 2021 saya mendampingi kelompok di Desa Melandi ini. Saya hampir tidak ada kendala Mbak, karena memang banyak sekali SDM atau petani, kelompok tani yang membantu sehingga memudahkan saya untuk melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan. Paling ya kendala cuaca sih Mbak, misalnya ketika mau penyuluhan hujan deras lah, itu di situ tantangannya. Tetapi dalam hati saya itu teringat, di desa atau di Melandi itu ada 20 orang yang menunggu kedatangan saya, walaupun hujan deras insya Allah saya berangkat, seperti itu. Paling seperti itu Mbak, jadi hampir tidak ada kendala dalam saya melakukan penyuluhan di Desa Melandi. Oke, artinya kelompok taninya juga semangat gitu ya. Iya, semangat. Apalagi di ngudi rezeki ya Pak ya. Ini konsisten banget, jam 2 tepat gitu ya. Tepat Mbak. Oke. Nah, kalau dari kelompok tani ngudi rezeki sendiri nih ya, mungkin ada seperti kegiatan-kegiatan atau mengelola kegiatan di dalam kelompok tani sendiri seperti apa sih gitu? Terima kasih.
di dalam kelompok tani kita memang banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang notabene adalah untuk kita bagaimana dengan kita berkelompok itu ada nilai tambahnya. Ternyata banyak sekali dari teman-teman kita menganggap bahwa kelompok tani Ngudi Rezeki itu kelompok tani yang mempunyai pikiran yang jauh sekali, beda sekali. Sebagai percontohan ya Pak. Ya, ini sebagai contoh. Awal-awalnya ini khususnya orang Melandi ini dalam bercocok tanam ini kan tradisional sekali. Lah setelah kita mengadakan kelompok tani yang apalagi yang akhir-akhir ini dibina oleh Bu Esna ini, memang perkembangannya luar biasa. Baik mengenai bibit, masalah bibit yang unggul, pupuk juga pupuknya yang saat-saat kemarin ini sangat-sangat kekurangan, yang biasanya petani ini yang diharapkan adalah pupuk yang bersubsidi. Ternyata pupuk yang bersubsidi ini untuk saat ini dikurangi sekali. Lah oleh Bu Esna sebagai pembina kelompok kita, jangan khawatir kita kekurangan pupuk. Ternyata diusahakan, saya tahun kemarin ini mendapat bantuan APO, kita bisa buat pupuk sendiri. Ini alhamdulillah kita membuat pupuk organik, kita kelola bersama-sama dan dipandu oleh Bu Esna dan teman-teman dari BPT Garung ini. Semua kelompok kita di lahan membuat bersama-sama, hasilnya kita bagi bersama-sama, ternyata digunakan untuk tanam bawang merah juga bagus sekali. Di antaranya ya semacam itulah. Oke, artinya ini karena ada kendala langsung cari solusi gitu ya Pak ya. Pupuk subsidinya agak dikurangi, akhirnya produksi kita mempunyai terobosan yang lainnya. Wow, keren. Nah, untuk pelaksanaan program Kampung Bawang Merah di kelompok tani Ngudi Rezeki ini seperti apa Mbak Isna? Iya, terima kasih Mbak Mita. Untuk pelaksanaan Kampung Bawang Merah ini, tadi yang sudah saya sampaikan memang awalnya hanya untuk kelompok tani ini ya, awalnya baru pengurus atau sebagian petani yang menanam. Kemudian pada tahap awal penanaman itu Pak Rahmat sudah memperoleh hasil panen. Kemudian dari hasil panen Pak Rahmat ini beliau dengan sukarela memberikan masing-masing anggota stimulan bibit masing-masing 5 kg. Akhirnya dengan modal 5 kg bibit yang diberikan oleh hasil panen Pak Rahmat ini, dari 20 anggota sudah bisa menanam bawang merah semua. Hingga sampai saat ini dari modal awal itu sudah bergulir dan sudah masing-masing anggota sudah bisa swadaya bibit bawang merah. Kemudian dari hasil panen ini juga Pak Rahmat memfasilitasi artinya menchannelkan ke pembeli. Jadi siap untuk memasarkan hasil panen dari anggotanya. Seperti itu Mbak Mita. Oke, nah kalau peran penyuluh pertanian sendiri dalam pembinaan kelembagaan tani khususnya di Desa Melandi sendiri seperti apa Mbak Isna? Oh ya, siap Mbak. Seperti peran-peran penyuluh pada umumnya ya Mbak Mita, bahwa kami mempunyai tugas utama, dan tugas pertama adalah untuk mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan petani. Memang terdengarnya cukup sederhana, hanya 3 komponen PSK. Tetapi ketika itu diaplikasikan ada banyak sekali item-item yang harus dilaksanakan. Nah, untuk saya sendiri dalam melakukan pendampingan, saya melakukan penyuluhan baik itu melalui pertemuan rutin di kelompok tani Ngudi Rezeki yang dilaksanakan setiap Jumat Pon, kebetulan Jumat besok mau pertemuan perdana setelah Lebaran. Selain itu juga kami melakukan anjang sana ataupun temu teknologi dengan pihak ketiga, menghubungkan dengan kelompok tani maupun mendampingi studi banding, karena kebetulan kelompok tani Ngudi Rezeki ini termasuk kelompok tani yang rajin studi banding Mbak Mita. Jadi sudah beberapa kali Pak Rahmat ini mengantarkan anggotanya untuk studi banding, belajar pertanian di luar komoditas mereka yang budidayakan sehari-hari seperti alpukat, saca inci dan sebagainya. Nah, peran saya di situ adalah melakukan pendampingan sambil memberikan transfer informasi maupun teknologi.
gitu Mbak. Oke, nah kira-kira apakah Desa Melandi ini akan bertahan menjadi kampung bawang merah? Pak Rahmat yang menjawab. Kira-kira gimana? Bertahan. Atau mungkin mau pengen ganti komoditas atau tetap masih akan bertahan dengan kampung bawang merah, Pak? Putus atau terus Pak? Terima kasih. Saya kira saya mempunyai harapan yang optimal sekali untuk bertahan. Masalahnya apa? Saya mempunyai gagasan, mempunyai harapan, mempunyai pendapat bahwa memang bawang merah itu untuk kebutuhan konsumsi kita. Penting gitu ya Pak ya? Penting sekali. Masa kita akan konsumsi selain itu? Ini yang menjadi keyakinan saya. Kemudian yang kedua, dengan kita fasilitasi atau maaf tadi disampaikan oleh Bu Esna dikasih ya, sebetulnya hal ini saya kira ya tidak disampaikan, tapi ya enggak masalah. Memang begitu. Setelah dari kelompok itu ada modal bibit, kelihatannya memang senang sekali untuk mengembangkan. Kemudian yang juga tadi disampaikan oleh Bu Esna, masalah penjualan. Ini benar-benar saya mempunyai channel yang berapa ton saja siap dia itu membeli. Dan saya juga tidak mengikat kalau ada teman yang beli di situ nyumbangkan. Kalau tidak, bukan terpaksa, saya siap untuk menjualkan. Sampai saat ini karena harga yang terendah ini kemarin saya membawa ke Parakan itu 10.000, sehingga dari petani dengan harga 10.000 pun karena bibit tidak beli, sudah mempunyai bibit sendiri, ini mempunyai keyakinan masih untung. Jadi saya kira akan bertahan masalah bawang merah untuk di Desa Melandi. Oke, karena ini kan kebutuhan pokok ya Pak ya. Iya. Bumbu kalau nggak ada bawang merah kurang sedap ya. Oke. Nah, kunci sukses Bapak nih Pak di kelompok tani bisa sampai sekarang, boleh kasih tahu rahasianya gitu ya Pak ya, keberhasilan Bapak di kelompok tani Ngudi Rezeki yang bisa bertahan sampai sekarang, apa sih kunci kesuksesan Bapak dalam memimpin kelompok tani Ngudi Rezeki ini Pak? Apakah memang karena Bapak ini orangnya sabar gitu Pak? Atau memang selalu gigih, pantang menyerah gitu Pak? Terima kasih. Untuk sampai saat ini saya belum merasa saya ini sukses, Bu. Saya tetap usaha terus. Tapi banyak yang mengatakan bahwa sukses. Tapi saya menganggap bahwa saya belum sukses. Kira-kira untuk bertahannya kelompok kita ini kepada termasuk saya, Pak Ismun yang ada di sini dan yang lain, ini dalam kita berorganisasi kelompok tani ini memang mengacu pada aturan yang berlaku. Terutama apa petugas seorang ketua. Insya Allah kalau kita pernah ngaji kepada Pak Ustadz itu kita memakai dasar yaitu sidik, amanat, tableh, fatonah. Hal itu yang saya ugemi. Kemudian dari anggota ini saya mempunyai ikatan. Saya mempunyai ikatan yaitu ada yang dinamakan tabungan wajib. Insya Allah dengan kita mempunyai aset di situ, apapun peraturannya yang di situ, insya Allah ditaati. Apabila ada sesuatu hal kita selesaikan bersama-sama dan tidak akan mungkin berani akan meninggalkan aset yang dia miliki di kelompok. Karena kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, apabila keluar dari kelompok kita, ya aset yang ada tidak bisa diterimanya. Ya kira-kira hal semacam itu yang pendapat saya yang sampai sekarang ini memang konsisten lah semua anggota. Tapi saya juga sekali lagi tidak merasa sukses, tapi semua anggota ini dengan komitmen konsistennya kita ini apalagi saya sangat terima kasih sekali yang dipandu oleh Bu Esna ini juga ide-idenya
semacam kita lah, seperti kita. Jadi istilahnya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Oke, artinya satu frekuensi, satu circle, satu hati sama Bu Isna gitu ya. Boleh menambahkan sedikit? Ya, Mbak Mita? silakan, Iya. silakan. Sebenarnya kemarin Pak Rahmat agak sedikit melupakan. Kemarin sudah sempat beberapa waktu lalu kami berdiskusi tentang kelembagaan kelompok tani dan sebagainya. Ada satu poin yang saya tangkap dari Pak Rahmat khususnya dalam berkelompok tani. Kuncinya ada 3 nih Pak Rahmat. Gelem, kober, pinter. Jadi yang pertama itu harus gelem dulu. Kalau orang tidak gelem atau tidak mau dipaksa sekuat apapun nggak mau bisa ya. Yang kedua adalah kober. Jadi pengurus, jadi anggota kelompok tani itu harus kober, paling tidak meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kelompok tani, misalnya itu selapanan atau gotong royong dan lain sebagainya. Kalau sudah gelem tapi tidak kober, tidak jadi Nggak jalan juga ya. Yang Oke. ketiga adalah pinter. Pinter ini tidak harus dalam hal matematika atau ilmu kekinian gitu, tapi dalam hal pinter sosialnya, pinter bergaulnya, pinter ngomong dan lain sebagainya. Itu yang saya tangkap dari Pak Rahmat, bahwa dalam kita berorganisasi atau berkelompok tani itu kuncinya 3, gelem, kober, pinter. Waduh, Begitu. ini Pak Rahmat memang senior dan motivator kayaknya ya Pak ya. Iya, makanya saya ajak ke sini Mbak. Oke, nah Mbak Isna ini kan juga mendampingi kelompok tani. Iya. Nah kalau saat ada pertemuan begitu ya, apakah ada sering mendengar suka duka atau keluh kesah dari para anggota di kelompok tani ini? Iya, selalu, Dan Mbak Mita. bagaimana cara menyikapinya gitu? Iya, itu yang kadang membuat saya dilema dalam hati. Apalagi kemarin masalah pupuk, kelangkaan pupuk, berkurangnya pupuk bersubsidi selalu menjadi bahan pembicaraan ketika pertemuan kelompok tani. Apapun materi yang saya sampaikan menujunya ke masalah kelangkaan pupuk, berkurangnya pupuk lah. Tadi yang sudah disampaikan Pak Rahmat, yang bisa saya sampaikan adalah dan saya usahakan adalah memfasilitasi alternatif lain ketika itu masalah pupuk berkurang, pupuk bersubsidi yang berkurang, ada alternatif lain nih. Kebetulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo ada bantuan APO, alat pencacah pupuk organik. Saya usulkan itu, kami mengusulkan, kemudian alhamdulillah cair. Dan alat tersebut bisa digunakan untuk membuat pupuk organik yang hasilnya, produknya sudah bisa dinikmati oleh semua anggota. Hal tersebut membuktikan bahwa ternyata satu sisi kekurangan, ternyata satu sisi ada kelebihan. Kekurangannya dalam hal pupuk bersubsidi, kelebihannya ternyata kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa mengolah atau memproduksi pupuk organik sendiri. Nah, itu yang perlu kita gali lebih dalam lagi, bahwa ketika saya berhadapan langsung dengan petani menyampaikan berbagai macam keluh kesahnya, yang bisa saya sampaikan adalah menghibur, dalam artian menghibur dan mencarikan alternatif solusi. Seperti itu Mbak. Oke, yang namanya problematika pasti ada gitu ya. Tapi Iya. bagaimana cara nyelemurke juga Betul. tapi nyariin solusi gitu. Iya, betul Mbak Mita. Oke, baik. Peserta Inspira yang sudah gabung, terima kasih banyak. Habis ini dibacain satu per satu. Tapi nampaknya ada yang mau telepon. Oke, boleh. Coba saya Ada telepon. sapa ya. Kira-kira siapa? Halo, selamat siang. Halo. Oke, nanti coba bisa kita ulangi lagi teleponnya. Iya. Tapi abis ini kita akan balik lagi. Peserta Inspira tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita akan kembali lagi dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Mbak Isna dan juga Pak Rahmat. Ini kita masih ngomongin tema yang luar biasa, sang senior dan motivator kampung bawang merah dari Desa Melandi, Kecamatan Garung. Tetap bersama kami. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, kembali lagi masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita masih bersama dengan narasumber-narasumber yang keren, yang luar biasa. Dan bener-bener kalau ini sang senior dan motivator dari Melandi Garung, kayaknya nih kalau bisa dijadiin sejarah gitu ya. Dan orang yang berpengaruh di Wonosobo. Oh, salah satunya Pak Rahmat. Ya, Salah Mbak. satunya Pak Rahmat Siap. gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Mbak Desi, mau tanya bagaimana sih keunggulan atau kualitas dari bawang merah di Desa Melandi? Apakah rasanya yang manis, yang seger, yang pedas atau seperti apa?
Silahkan Pak, boleh dijawab. Saya juga jadi ikut penasaran nih Pak. Rasanya mungkin lain dari yang lain atau gimana gitu. Silahkan bisa dijawab Pak. Terima kasih Bu. Untuk bawang merah yang ada di Melandi, ini terutama itu warnanya, kualitasnya, ini memang bagus sekali. Tapi mohon maaf kalau rasa, saya kan bukan ibu-ibu. Jadi tahunya dari bisik-bisik ibu-ibu, ini katanya kurang dibandingkan dengan varietas bawang kan, varietas berambang kan ada yang namanya tuk-tuk, ada yang namanya trisula, ada yang namanya bima. Tapi kalau yang saya tanam karena menyusahkan dataran Tinggi. yang ada tanah yang ada di Melandi yang ketinggian itu 1100, ini paling cocok itu ditanami bawang merah yang varietasnya adalah batu hijau atau orang Melandi mengatakan berambang karet seperti itu. Ini kalau produknya, warnanya ini memang bagus, tapi katanya saya belum bisa menilai sebetulnya seperti apa, katanya untuk aromanya kurang, dan kalau digoreng itu tidak cepat kering. Tapi saya juga mempunyai solusi dalam hal yang kalau digoreng itu tidak cepat kering. Ini ada teknis-teknis yang saya kemarin belajar dengan teman yang ada di Stieng. Ini setelah diiris-iris, bahasanya Melandinya pun diiris-iris, itu mau digoreng itu dicuci dulu. Jadi bahasa Jawa ini telutuhnya itu hilang dulu, okay. Sehingga mempercepat kalau digoreng itu cepat kering. Tapi kalau begitu diiris lalu digoreng itu cukup lama gorengnya Pak ya. Ya. Padahal bawang goreng ini enaknya yang agak crispy, garing, renyah, gurih gitu. Itu solusinya setelah diiris-iris lalu dicuci dulu. Oke, tapi dari kualitas segi warnanya, kemudian dari besar kecilnya, ukurannya ini memang luar biasa besar. ya. Iya. Oke, semoga sudah terjawab ya. Kalau penasaran bisa belilah datang ke Melandi gitu. Coba. Iya, datang ke tempat Rahmat. Saya juga penasaran apakah manis. Jadi kalau lagi mentah itu dikonsumsi ini apakah benar-benar manis? Jadi kalau nanti disambel tuh kayak gimana sih gitu, jadi penasaran ya. Sama saya juga jadi penasaran nih gara-gara ada yang tanya nih. Coba aja Mbak, besok ke Melandi. Oke. Nah ini dari Koyin di Garung, bawang merah yang cocok untuk dataran tinggi varietasnya apa? Oh iya, ya tadi sudah ya saya sampaikan. Saya kan pernah nanam tuk-tuk, trisula, bima, ini saya sudah nanam. Tapi yang paling tepat untuk kawasan Melandi atau ketinggian 1000 ke atas ini yang namanya varietas batu hijau atau biasa disebut adalah berambang karet. Oke, tapi kalau dari varietasnya sendiri ada banyak ya Pak ya, nggak cuma 3 aja. Iya. Kan ada yang tuk-tuk, ada trisula, ada juga bima, juga dan ada yang lain. karet itu tadi gitu ya. Tapi kalau yang di dataran tinggi, yang karet itu Pak, yang apa namanya batu hijau. Batu hijau, iya. Oke. Saya sudah mencoba semua itu. Dari segi kualitas kalau di dataran tinggi bagusnya yang batu hijau. Iya, tapi kalau misalnya varietas lain ditanam nih, apakah juga hasilnya hampir sama aja atau nggak bisa ditanam justru di sana? Bisa ditanam, tapi hasilnya kurang memuaskan. Iya, seperti kemarin beberapa waktu lalu sempat ada uji coba tanam benih bibit varietas baru bawang merah Mbak Mita, namanya Sunren. Kebetulan kami mencoba ditanam di Melandi di ketinggian 1200 sampai 1300, itu kurang maksimal pertumbuhannya. Jadi sampai umur 70 hari itu umbinya tidak berkembang, jadi masih berukuran kecil-kecil seperti itu. Jadi memang berdasarkan pengalaman petani, varietas yang cocok di ketinggian 1000 mdpl ke atas varietas batu hijau tersebut. Oke, semoga terjawab pertanyaannya ya Pak Koyin ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, masalah apa sih yang paling membebani petani bawang merah di Wonosobo? Nah mungkin selain kabut Pak, ada lagi selain pupuk? Harga ya Pak. Silahkan boleh Pak. Masalah harga. Terima kasih. Yang membebani
masalah tanaman bawang merah ini terutama sekali kalau tadi sudah saya sampaikan masalah cuaca, ini masalah bibit. Karena bibitnya ya sampai saya pada waktu kekurangan harganya sampai 35, 36. Ini masalah bibit karena bibit berambang itu kan kalau memang masih nol belum mempunyai bibit memang harus mengeluarkan uang yang lumayan dulu kalau kita mau nanam. Katakan saja 30, kalau kita nanam 1000 meter saja kan kita butuh daripada 3 kintal sampai 3,5 kintal kan sudah ada nilai uangnya. Ini yang biasanya petani kalau belum stok bibit dulu yang merasa keberatan di situ, Bu. Oke, jadi ini ada beberapa kendala atau masalah gitu ya, Iya. kesulitan-kesulitan. Kemudian ada lagi yang tanya, untuk Bu Isna, bagaimana memotivasi poktan yang mati suri agar aktif kembali? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Dari Ari di Selomerto. Oh, mantap. Terima kasih Mbak atau Mas Ari. Perlu pendekatan yang lebih intens ya untuk kelompok-kelompok tani yang mati suri atau tidak aktif, terutama kepada pengurusnya dulu. Kita lakukan pendekatan. Kalau kata pepatah Jawa, jalaran soko kulino ya Mbak. Jadi mungkin karena sering didatangi, mungkin antara bosen atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya ya serapopo lah karo PPL seperti itu. Jadi sering didatangi, kemudian kita ikuti dulu alurnya kelompok ini atau pengurusnya ini kesukaannya ke arah mana dulu. Didekati secara personal pribadi. Baru nanti ketika sudah kecekel atine baru kita masuk program-programnya. Begitu Mbak. Ya agak sabar lah gitu ya. Iya, perlu kuncinya ya, pendekatan, karena iya. butuh pendekatan, membangun chemistry telaten ya Pak ya. Iya. Oke, tapi kalau Mbak Isna sama Pak Rahmat udah satu frekuensi kayak nyambung gitu ya Pak ya. Iya. Visi misi yang diinginkan Poktan ketemu Mbak Isna didukung gitu ya, ide-idenya sama gitu ya Pak ya. Iya, tapi ya kami juga tidak jarang berbeda pendapat, tapi dari berbeda pendapat itu kami diskusi ternyata Akhirnya ketemu, oke. menyepakati dan ternyata Pak Rahmat ini punya pemikiran yang kadang menurut saya itu di luar nalar Mbak. Jadi saya saja yang masih muda ini belum berpikir sejauh itu, ternyata Pak Rahmat sudah melompat sejauh itu. Begitu, Keren ya Mbak. Iya. Pak Rahmatnya emang bener-bener senior dan motivator loh Iya. Pak. Semoga sehat selalu ya Pak Rahmat ya, Amin, bisa amin. memajukan pertanian khususnya di Wonosobo. Amin. Oke, dari Pak Ijo di Jengkol mau tanya bagaimana menanggulangi bulai di tanaman cabai. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk apa yang cocok untuk fase generatif untuk cabai? Salam buat KTN Agarum, kompak selalu. Oh ya, terima kasih Pak Paijo. Walaupun ini temanya bawang merah, ini tanya hama penyakit cabai tadi ya Mbak. Iya. Bulai pada tanaman cabai berarti tanaman tersebut terserang virus, namanya virus Gemini. Otomatis yang namanya virus seperti kita kena virus influenza ya Mbak, diawali dari daya tahan tubuh kita yang tidak kuat, sehingga kalau pada tanaman cabai otomatis harus dilihat dulu kesehatan atau asal muasal dari bibit tanaman cabai yang kita tanam. Otomatis dengan bibit atau tanaman cabai yang kita tanam itu sehat, maka serangan penyakit ini akan lebih sedikit kita minimalisir begitu. Kemudian untuk pemupukan apa tadi Mbak? Pupuk yang cocok untuk fase generatif untuk cabai. Dilepas. Pupuk generatif untuk tanaman cabai mungkin bisa dijawab oleh Pak Rahmat, ini yang biasa menanam cabai. Monggo Pak. Pupuk cabai. Oh, pupuk untuk cabai. Oke. Terima kasih. Untuk pupuk untuk memupuk tanaman cabai ini yang paling saya mempunyai pendapat yang paling tepat ini kalau pakai pupuk organik. Yang dimaksud pupuk organik atau pupuk kimia. Kalau pupuk kimia ini kita amati cabai itu umur berapa. Kalau masih tanaman yang masih muda, ini coba-coba diperbanyak P dan N. Kalau sudah menginjak berbuah, supaya ditambah unsur-unsur yang banyak kandungan K-nya. Saya kira dengan make itu akan berhasil. Saya juga tidak pernah
ada waktu yang tidak nanam cabai. Tapi kalau hasil atau tidak ini ya yang ada di atas. Tapi SOP-nya saya memakai yang standar. Standarnya ya kalau pakai kimia ya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kalau pakai organik sih monggo mawon, karena organik itu kan tidak ada pantangan, semua ada kandungan semuanya. Saya kira seperti itu. Oke, semoga terjawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk di WA 0823 2383 9996. Nah, sebelum ke penutup atau closing statement nih, mungkin ada nggak sih dampak yang selama ini sudah dirasakan oleh petani di kelompok Tani Ngudi Rizky, Pak? Dampak negatif atau positif? Ya positif, Pak. Positif dengan berkelompok tani. Iya, silakan, Pak. Untuk memotivasi yang lainnya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah untuk dampak positifnya di kelompok kami ini, alhamdulillah ini ada Bu Esna, ya bisa tahu sendiri. Perlu saya sampaikan, dari beberapa kelompok tani yang ada di Melandi ada 8 atau 6 kelompok, tapi yang memang semua katakan saja acung jempol bahwa kelompok tani ini memang etis dalam mengadakan pertemuan, dalam mengadakan kegiatan, sampai kemarin kita karena kelompok kita ini ada yang profesinya di perikanan, ada yang di peternakan. Kita ngudi atau mencari ilmu untuk teman-teman yang hobinya adalah peternakan. Kemudian kalau sebagian ada yang sukanya itu di pertanian, kita ajak ke Suropadan, kita ajak ke lereng Merbabu. Ini yang menjadi teman-teman kita ini sangat mengesan, sangat senang pada waktu sampai sekarang, karena kita belajar di Suropadan, kita juga belajar di Merbabu, yang notabene di sana di Merbabu itu memang petaninya khusus adalah organik. Jadi sangat-sangat senang kalau kita organik. Masalahnya mengingat tadi yang telah kita bahas bersama-sama, sementara ini pupuk sangat kekurangan, jadi kita kalau organik kan kita bisa ada solusi tersendiri, bisa buat sendiri. Dan hasil-hasilnya alhamdulillah dari khusus teman-teman kelompok kita, ya kita sebetulnya kalau kita sampaikan adalah ya ada agak malu sedikit, tapi apa salahnya kalau kita ini sampaikan, yaitu apabila ada teman kita menderita sakit, mari kita tengok. Apabila menengok juga bukan hanya tengok wajahnya, tapi sakunya juga ikut menengok. Kemudian kemarin yang akhir-akhir ini kita mengadakan bersama-sama, yaitu karena sudah menjadi tradisi di desa kita, kelompok kita ini mau hari raya Idul Fitri juga kita beli 1 ekor sapi seharga 28 juta kita untuk bersama-sama satu kelompok. Ini yang katanya di belakang saya ngomong, ini kesan yang sangat menyenangkan. Kira-kira itu, Bu. Oke, baik. Menyenangkan mengikuti kelompok tani berarti kesimpulannya menyenangkan ya, Pak? Menyenangkan dan menghasilkan pastinya. Menghasilkan, iya. Oke, ada lagi pertanyaan nih, karena sebenarnya saya udah pengen menutup acara ini, tapi masih ada yang bertanya. Jadi kita tampung dulu pertanyaannya ya, Pak ya. Berapa modal untuk tanam bawang merah dengan lahan seluas 1000 meter persegi dan berapa kilogram hasil panennya? Terima kasih. 1 roll. Tanaman bawang merah untuk lahan 1000 meter itu biasanya kita pakai 1 roll plastik. Harga sekarang ya berkisar 800 untuk sudah dilubangi. Kemudian bibitnya itu kurang lebih juga 2,5 kintal sampai 3 kintal. Kalau besar-besar bibitnya itu 3 kintal. Kalau cukupan itu cukup daripada 2,5 kintal. Ini untuk lahan 1000 meter. Kemudian
olah lahan, katakan saja tenaga ya plus minus, kalau lahan 1000 meter itu akan menelan biaya sekitar 3 sampai 4 juta untuk obat-obatan, fungisida dan pestisida ya plus minus cukup kalau sekitar 800.000. Pupuk kandangnya ya kira-kira kalau biasa yang saya gunakan adalah 40 sampai 50 kantong CM atau sekitar 2 ton. Itu yang bisa saya sampaikan, yang kebiasaan saya lakukan semacam itu, dan hasilnya tadi telah disampaikan oleh Bu Esna. Untuk lahan 2,5 kali 2,5 itu bisa dipanen 26 kilogram, itu basah sama daunnya. Ternyata setelah saya bagi dua antara daun dan batangnya, daunnya itu ada 15 kilo, ada 14 kilo, kemudian berambangnya itu, buahnya itu 12 kilo. Itu dari lahan 625 cm ya Pak. Ya. Itu yang pernah saya lakukan, dan apa yang saya sampaikan ini hakul yakin karena saya berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita yang ada ya Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana terobosan lain saat harga bawang merah lagi anjlok? Apakah dari Poktan Ngudi Rizky sudah memiliki produk? Iya. Kebetulan untuk Kampung Bawang Merah ini kan baru terlaksana 1 tahun ini ya Mbak Mita lah. Untuk awalan tahap pertama memang baru tahap budidaya, kemudian nanti tahap kedua dalam rencana penyuluhan saya memang untuk pasca panennya, terutama untuk bawang merah yang afkir, yang tidak terjual, yang kecil-kecil. Sudah beberapa kelompok yang mengikuti Kampung Bawang Merah ini saya sosialisasikan untuk mulai memikirkan pengolahan bawang merah yang tidak terjual ini. Solusi yang termudah adalah mengolah menjadi bawang merah. Seperti kita ketahui, di semua industri rumah makan pasti menggunakan bawang merah, baik itu dalam bentuk bawang merah mulus atau yang digoreng menggunakan tepung lah. Itu menjadi proyeksi atau rencana kami beberapa bulan atau tahun ini untuk mengolah bawang merah yang tidak terjual itu Mbak Mita. Jadi memang untuk kelompok tani Kampung Bawang Merah ini belum memiliki produk alternatif lain selain dijual segar gitu. Oke, tapi ini katanya sih dari kulitnya aja nih bisa jadi pupuk gitu ya Mbak? Iya, bisa jadi pupuk, bisa jadi pestisida nabati juga. Oke. Dari Mas Ibnu, terima kasih, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian satu lagi, Sukri dari Garung, untuk lahan dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, jenis apa yang cocok untuk bawang merahnya? Tadi mungkin udah dijawab ya. Iya. Di Sirangkel itu di Kayu Abang, ya itu ketinggian 1.500 meter, kurang lebih 1.500 mdpl, itu ditanam batu ijo masih bagus Mbak Mita. Jadi memang warnanya lebih mencolok, ukurannya juga lebih besar. Dengan catatan dengan pemeliharaan yang intensif, dengan penentuan musim tanam yang tepat. Oke, semoga terjawab. Dan Pak Rahmat, Mbak Isna, terima kasih. Sama-sama. Tapi ini menjadi penutup atau closing statement kita. Mungkin harapan kalau dari Pak Rahmat, harapannya untuk kelompok tani Ngudi Rezeki sendiri seperti apa Pak? Harapan saya kelompok tani kita yang ada di Melandi, kelompok tani Ngudi Rezeki ini mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dan mendapat dukungan dari dinas ini supaya agar lebih semangat, lebih etis lagi, lebih kita mengejar situasi seperti saat ini, karena kalau kita lengah karena nantinya kita akan ketinggalan segala-galanya. Untuk itu saya mengharap sekali kepada kelompok kelompok Tani Ngudi Rezeki ini supaya lebih semangat lagi. Oke, kalau dari Mbak Isna nih, harapan dengan Kampung Bawang Merah di Melandi Garung. Mungkin secara umum aja ya Mbak, untuk seluruh petani di Kecamatan Garung dan Kabupaten Wonosobo pada umumnya, bahwa bertani adalah pilihan, maka untuk menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan. Sekaligus menjadi closing statement. Ada closing statement atau kata-kata dari Bapak Pak?
Kata-kata Pak. Kata-kata Pak. Wonten. Cukup lah. Sudah kehabisan kata-kata. Baik, pokoknya yang penting ngudi rezeki maju terus gitu ya Pak ya. Menjadi apa ya, rezeki bagi semua orang. Amin. Jalan tadi yang seperti Bapak bilang, jalannya dari ngudi rezeki. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Rahmat, Mbak Isna. Sama-sama, Sampai Mbak. ketemu lagi. Sukses selalu dan sehat selalu ya Pak ya. Amin. Semoga semakin bawang merahnya semakin banyak nanti di Garung, di Meladi, Amin. dan semakin kualitasnya makin oke. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan demikian Pesona Inspira Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia edisi hari ini dengan tema yang luar biasa dan sang senior serta sang motivator kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rahmat. Semoga selalu istiqomah, nggak bosen-bosennya dan nggak capek untuk selalu mendampingi kelompok tani di Garung, ngudi rezeki dan juga pastinya memotivasi semuanya. Dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Demikian Rumpun Padi kali ini. Saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia.